Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode koefisien tak tentu. Yang pertama, solusi dari suatu persamaan diferensial. Secara umum, terdapat dua jenis solusi, solusi homogen dan solusi partikular. Solusi homogen biasanya kita simpulkan dengan YH. Nah, solusi homogen ini terjadi jika ruas kanan sama dengan 0. Sementara itu, solusi partikular atau solusi tertentu yang biasa kita simpulkan dengan YP terjadi jika ruas kanan tidak sama dengan 0. Kemudian, solusi total yaitu Y sama dengan penjumlahan dari YH dan YP. Jadi Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, kita akan mempelajari metode koefisien tak tentu. Misalkan, kita memiliki suatu persamaan diferensial yang ruas kanannya tidak sama dengan 0. Jadi di sini Gx tidak sama dengan 0. Metode koefisien tak tentu digunakan untuk mencari Yp ketika kita sudah mengetahui Yh. Syarat menggunakan metode koefisien tak tentu adalah bahwa suku-suku di Yh maupun di Yp harus saling bebas linier. Secara umum ada 3 kasus untuk metode koefisien tak tentu. Yang pertama, kasus 1 yaitu ketika Gx sama dengan Pnx. Kasus 1 terjadi ketika ruas kanan merupakan polinomial berderajat n. Oleh karena itu, kita asumsikan solusi partikularnya yaitu Yp juga merupakan suatu polinomial berderajat n. Kasus kedua terjadi ketika Gx sama dengan K kali E pangkat alfa X, yaitu ketika ruas kanan merupakan suatu fungsi eksponensial. Oleh karena itu, kita asumsikan solusi partikularnya yaitu Yp juga merupakan suatu fungsi eksponensial. Selanjutnya, untuk kasus ketiga yaitu ketika Gx sama dengan K1 sin beta X plus K2 cos beta X, yaitu ketika ruas kanan sama dengan suatu fungsi trigonometri. Oleh karena itu, kita asumsikan pula bahwa solusinya adalah suatu fungsi trigonometri. Contoh untuk kasus 1. Tentukan solusi dari Y aksen 2 min 5 Y aksen plus 6Y sama dengan 2X minus 7. Pertama, kita cari solusi homogennya terlebih dahulu. Persamaan karakteristik dari PD tersebut adalah R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi R-2 kali R-3 sama dengan 0. Maka R-2 sama dengan 0 atau R-3 sama dengan 0. Jika R-2 sama dengan 0, maka R sama dengan 2. Dan jika R-3 sama dengan 0, maka R sama dengan 3. Oleh karena itu, solusi homogen dari PD tersebut adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Selanjutnya, kita cari solusi partikular dari persamaan diferensial tersebut. Perhatikan di ruas kanan. Ruas kanan yaitu 2x minus 7 merupakan suatu polinomial berderajat 1. Oleh karena itu, kita asumsikan Yp-nya A1x plus A0, yaitu merupakan suatu polinomial berderajat 1. Kemudian kita turunkan Yp aksen sama dengan A1, dan karena di persamaannya itu ada Y aksen 2, maka kita cari Yp aksen 2 yaitu sama dengan 0. Setelah ketemu Yp aksen dan Yp aksen 2, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan. Sehingga kita ganti Y aksen 2-nya dengan 0, Y aksennya dengan A1 dan Y-nya dengan A1X plus A0. Setelah itu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, diperoleh 6A1X ditambah
6A0 5A1 sama dengan 2X minus 7. Nah, tadi kita punya 6A1X ditambah 6A0 min 5A1 sama dengan 2X dikurangi 7. Kita perhatikan bahwa di ruas kiri koefisien dari X adalah 6A1, sedangkan di ruas kanan koefisien dari X adalah 2. Kemudian konstanta di ruas kiri adalah 6A0 min 5A1, sementara itu konstanta di ruas kanan adalah negatif 7. Itu harus kita samakan sehingga nanti 6A1 sama dengan 2 dan 6A0 min 5A1 sama dengan minus 7. Yang pertama 6A1 sama dengan 2, maka A1 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Kemudian 6A0 dikurangi 5A1 sama dengan minus 7. Kita substitusikan A1-nya yaitu 1/3. Sehingga diperoleh 6A0 sama dengan negatif 7 ditambah 5/3. Maka A0-nya sama dengan negatif 16/3 dikali 1/6, yaitu negatif 16/18. Kita sederhanakan menjadi negatif 8/9. Nah, karena sudah ketemu A1 dan A0-nya, kita masukkan ke permisalan YP tadi, yaitu YP sama dengan A1X ditambah A0. Maka YP sama dengan 1/3X dikurangi 8/9. Langkah terakhir, kita tentukan solusi akhirnya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Tinggal kita substitusi nilai YH dan YP yang sudah kita peroleh tadi, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X ditambah 1/3X minus 8/9. Selanjutnya, contoh untuk kasus 2. Tentukan solusi Y aksen 2 plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6E pangkat 2X. Yang pertama, kita cari solusi homogennya dulu. Dengan persamaan karakteristik R kuadrat plus 2R plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga diperoleh R-nya sama dengan minus 1. Akarnya merupakan akar yang kembar, oleh karena itu YH-nya sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat min X. Selanjutnya kita cari solusi partikularnya. Perhatikan bahwa di ruas kanan bentuknya merupakan suatu fungsi eksponensial, yaitu 6E pangkat 2X. Oleh karena itu, kita asumsikan YP-nya sama dengan A kali E pangkat 2X. Selanjutnya, kita cari YP aksen, yaitu 2A E pangkat 2X. Next, kita cari YP aksen 2, yaitu 4A E pangkat 2X. Setelah ketemu YP aksen, dan YP aksen 2, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, yaitu 4A E pangkat 2X ditambah 2 kali 2A E pangkat 2X ditambah A E pangkat 2X sama dengan 6 E pangkat 2X. Kita sederhanakan sehingga menjadi 9A E pangkat 2X sama dengan 6 E pangkat 2X. Oleh karena itu 9A sama dengan 6, maka A sama dengan 6/9 sama dengan 2/3. Oleh karena itu YP sama dengan A E pangkat 2X. Kita substitusikan nilai A, yaitu 2/3. Jadi P sama dengan 2/3 E pangkat 2X. Selanjutnya kita cari Y. Y adalah YH ditambah YP.
yaitu C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X ditambah 2/3 E pangkat 2X. Selanjutnya, contoh untuk kasus 3. Tentukan solusi dari Y aksen 2 plus 2Y aksen plus Y sama dengan 4 cos X. Nah, untuk solusi homogennya caranya sama seperti tadi, karena di sini persamaannya yang di ruas kiri itu sama dengan yang contoh pada kasus 2. Maka langsung saja YH-nya sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X. Selanjutnya kita cari solusi partikularnya. Perhatikan bahwa di ruas kanan bentuknya merupakan suatu fungsi trigonometri. Meskipun yang terlihat hanya kosinus, tapi yang kita asumsikan tetap lengkap, yaitu YP sama dengan A sin X ditambah B cos X. Kemudian kita turunkan, yaitu YP aksen sama dengan A cos X dikurangi B sin X. Nah, karena di persamaan ada Y aksen dan Y aksen 2, maka kita turunkan sekali lagi, yaitu YP aksen 2 sama dengan minus A sin X dikurangi B cos X. Setelah kita mengasumsikan YP, kemudian memperoleh YP aksen dan YP aksen 2, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, yaitu Y aksen 2 plus 2Y aksen plus Y sama dengan 4 cos X. Hati-hati dalam mensubstitusikan karena cukup panjang sehingga menjadi rumit. Nah, di sini kita kumpulkan suku-suku yang ada sin X-nya dan suku-suku yang ada cos X-nya, sehingga diperoleh minus 2B sin X ditambah 2A cos X sama dengan 4 cos. Nah, perhatikan di sini bahwa tidak ada sinus X di ruas kanan, atau bisa kita tulis sebagai 0 sinus X. Oleh karena itu, negatif 2B sama dengan 0, atau B nya sama dengan 0, dan 2A sama dengan 4, maka A nya sama dengan 2. Oleh karena itu, tadi kan kita sudah memisalkan YP sama dengan A sin X plus B cos X. Karena B nya 0, jadi tidak perlu kita tulis, sehingga YP sama dengan 2 sinus X. Maka Y sama dengan YH ditambah YP, yaitu C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X ditambah 2/3 E pangkat 2X. Contoh yang kita bahas tadi merupakan contoh-contoh untuk YH dan GX yang bebas linear. Kemudian, bagaimana jika YH dan GX tidak bebas linear? Misalkan untuk soal berikut, tentukan solusi Y aksen 2 minus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 6E pangkat 2X. Kita cari solusi homogennya, diperoleh R sama dengan 2 atau R sama dengan 1, sehingga YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X. Jika kita abai dengan YH, maka kita akan memisalkan YP sama dengan A kali E pangkat 2X. Apakah itu bisa digunakan? Padahal YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X. Kita lihat A kali E pangkat 2X dengan C1 kali E pangkat 2X merupakan dua suku yang tidak bebas linear, karena keduanya itu sama, yaitu merupakan suatu konstanta dikalikan dengan E pangkat 2X. Oleh karena itu, kita harus mengasumsikan YP sama dengan AX kali E pangkat 2X. Jadi caranya mirip seperti bentuk di ruas kanan, tetapi kita kalikan dengan X agar YP dengan YH itu bebas linear. Selanjutnya kita cari solusi partikular.
Tadi kita telah mengasumsikan YP sama dengan AX E pangkat 2X. Selanjutnya kita turunkan dengan menggunakan rumus UV. Diperoleh YP aksen sama dengan 2AX E pangkat 2X ditambah A E pangkat 2X. Kita turunkan lagi sehingga diperoleh YP aksen 2 sama dengan 4AX E pangkat 2X ditambah 4A E pangkat 2X. Selanjutnya, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan, sehingga diperoleh bentuk sederhananya adalah A E pangkat 2X sama dengan 6 E pangkat 2X. Maka A sama dengan 6. Oleh karena itu, YP tadi sama dengan AX E pangkat 2X. Maka YP sama dengan 6X E pangkat 2X. Nah, tadi kita sudah menemukan YH dan YP, maka Y sama dengan YH ditambah YP, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X ditambah 6X E pangkat 2X. Sekian pembahasan mengenai metode koefisien tak tentu. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.